Shalom semuanya, selamat malam. Kita akan belajar mengenai sejarah manusia yang keenam. Dan ini merupakan sesi ke-11 filosofi The Ancient Hebrew Wisdom. Adam Human, sesi yang keenam. Kita mulai. Beshem ha'af ve'haben ve'ruach hakodes ha'elohim echad.
Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Kita akan belajar mengenai buku yang saya tulis di sini, Parashat Noah. Dan kita sudah mempelajari pada sesi yang lalu sampai halaman 112 mengenai Bahtera Nuh. Yang dimana Bahtera Nuh ini panjang, lebarnya, dan tingginya itu angka-angkanya secara gematria Ibrani semuanya bisa dilacak melalui filsafat Yahudi bahwa panjang 300 hasta yang sekitar 135 meter, lebarnya 50 hasta sekitar 23 meter, tinggi 30 hasta sekitar 14 meter, dan ternyata kapal Nuh ini sangat kecil dibanding dengan Titanic aja masih gedean Titanic. Jangan ngomong kapal induk hari ini ya yang bisa sebagai landasan pesawat tempur gitu. Nah ini tentu saja kalau dibanding dengan Bahtera Nuh, Bahteranya Nuh itu sangat kecil sekali. Dinilai dari gematria Ibrani ternyata semua ada nilai-nilainya. Panjang Bahtera 300 hasta, equal dengan aksara Shin. Nah, Shin di sini 300. Nah, 300 dan kemudian lebarnya 50. 50 itu equal dengan aksara Nun, tingginya 30 equal dengan aksara Lamed. Kalau kita permutasi, itu akan membentuk kata Ibrani Nun Shin Lamed yang bisa dibaca nasyal. Kata nasyal ini arti dalam bahasa Ibraninya itu menghalau. Jadi banjir yang luar biasa besar pada zaman Nuh itu bisa dihalau dengan bahtera yang kecil ini. Tuhan menyelamatkan satu keluarga untuk nanti memulai bangsa-bangsa di dunia yang dimulai dari Nuh sebagai Adam yang baru. Seolah-olah Nuh ini sebagai Adam yang baru, Tuhan memulai masyarakat di bumi mulai dari keluarga Nuh yang saleh. Ada 3 tingkatan bahtera. Angka 3 merujuk kepada angka kekudusan Tuhan. Kejadian 6 ayat 16. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya. Pada lambungnya buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Angka 3, shalosh. Dalam kajian gematria Ibrani adalah simbol kekudusan. Bisa nanti Anda baca bagaimana ekspresi angka 3 itu digemakan dalam Yesaya 6 ayat 3. Kados, kados, kados Adonai Sefaot. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Dan juga diulangi dalam Wahyu 4 ayat 8. Ini pertanyaan sebelum dibahas yang lalu. Ada yang bertanya apakah dinosaurus ikut masuk? Kira-kira ikut masuk apa enggak? Ya. Karena ukuran bahtera ini hanya sepanjang 135 meter. Nah, ini ada beberapa peneliti, misalnya John Whitcomb dan Henry N. Morris itu, kira-kira jumlah makhluk hidup yang masuk itu sekitar 17.600 jenis binatang menyusui, burung, reptil, amfibi, dan macam-macamnya itu. Nah, apabila dihitung masing-masing masuk ke dalam bahtera, yang dimana mereka itu sepasang demi sepasang, maka diperlukan ruang hanya untuk 35.200 binatang, ditambah 5 ekor untuk tiap binatang halal, yang sebenarnya jumlahnya hanya sedikit sekali. Binatang yang bersih maksudnya binatang halal ini ya. Karena kemungkinan jumlahnya jenisnya itu hanya sedikit, maka bukan tidak mungkin untuk membayangkan bahwa bahtera itu dapat memuat semua binatang itu bersama ruang dengan perbekalan makannya. Nah, hal ini disimpulkan juga dengan bagaimana kalau binatang yang di dalam itu berkembang biak. Nah, ada yang memungkinkan. Mungkin yang di dalam bahtera Nuh itu semacam bank plasma keturunan. Jadi plasma saja ya, supaya nggak bulky gitu. Ini mungkin saja, who knows, kita juga nggak tahu. Tapi itu reka-rekaan saja ya. Nah sekarang pada pertanyaan, apakah dinosaurus ikut masuk? Setelah 100 tahun penyelidikan dalam zoologi telah memberikan fakta-fakta yang menarik mengenai potensi penggolongan yang menakjubkan. Karena dinosaurus ini binatangnya gede-gede, mungkin juga
nggak masuk, atau mungkin jenis kecilnya saja yang masuk, sehingga sampai hari ini ada binatang semacam komodo di situ. Tapi yang gede-gede mungkin punah pada zamannya banjir Nuh ini. Walau bagaimanapun, tetap bahtera itu sangat kecil untuk memuat berbagai macam-macam makhluk hidup yang pernah diciptakan Tuhan. Jadi bagaimana bahtera memuat banyak penciptaan itu? Nah, seorang rabi Yahudi, yaitu Rambam, Rabi Moses ben Maimun, menafsirkan bahwa adalah suatu keajaiban. Ruang kecil itu mengandung volume yang besar. Hanya mukjizat yang memungkinkan hal itu. Jadi ini penafsiran Rambam, Midrash yang ditulis oleh Rambam untuk Genesis 6 ayat 19. Jika Allah berniat untuk menyelamatkan, Dia sanggup untuk mencukupkan batasan ruang secara ajaib untuk mengakomodasi semua makhluk yang hidup. Jika memang Allah itu dapat membuat hal yang ajaib, apa susahnya Dia mencukupkan bahtera yang kecil itu untuk memuat semuanya. Jadi ini mau nggak mau bicara tentang keajaiban Tuhan saja. Jadi keselamatan dari Allah itu bukan soal gedenya kapal itu berapa, seluas apa bahteranya Nuh itu, tetapi Tuhan di sini menginginkan respons manusia, bahwa di antara manusia-manusia yang jahat itu Tuhan menemukan satu orang yang membuatnya jatuh cinta. Venoah matsachen be'enei Adonai. Kita sudah belajar di bahasan yang sebelumnya bahwa Tuhan dibuat Nuh menjadi jatuh cinta kepadanya karena Nuh ini hidupnya sangat saleh. Karena Nuh selalu meresponi dengan tepat semua apa yang diperintahkan Tuhan, maka respon inilah yang dijadikan pijakan bagi Tuhan untuk mengadakan keselamatan bagi manusia. Jadi bukan soal besarnya berapa bagi bahtera itu, tapi di sini Tuhan melihat respon. Ini selaras dengan pendapat Bapak Gereja, yaitu Sin Agustinus dalam pengajarannya mengenai pengajaran predestinasi yang original ya. Saya tidak setuju dengan predestinasi yang sudah dimodifikasi pada abad ke-16 sebelum Masehi. Saya suka yang original, abad ke-4. Yang dimana Santo Agustinus itu mengatakan, who created you without your cooperation will not save you without your cooperation. Jadi penyelamatan dari Tuhan, pijakannya dari mana? Responnya manusia. Tuhan memberikan keselamatan bagi Nuh dan keluarganya dan juga binatang-binatang makhluk hidup yang Tuhan pernah ciptakan itu hanya dari bahtera yang kecil itu saja. Di dalam penyelamatan ini Tuhan tidak mau bekerja sendirian, Tuhan benar-benar melibatkan respon dari umat manusia yang sedang Ia ingin selamatkannya. Di sini tentu saja Nuh tidak sendirian. Nuh dibantu oleh ketiga putranya. Bagaimana membangun bahtera itu tentu ada banyak sekali pohon-pohon yang harus ditebang dan kemudian dijadikan bahtera. Dari mana kira-kira Nuh ini mengerti tentang konstruksi? Jadi insinyur teknik sipil yang pertama, seorang arsitek yang pertama yang ditulis di Alkitab kita ini yang menjadi bapak moyang bagi manusia hari ini ternyata Nuh dan keluarganya. Jadi dari teladan Nuh ini yang bertanggung jawab terhadap semua makhluk hidup yang pernah Tuhan ciptakan, kemudian membuahkan sebuah filsafat Yahudi yang berbunyi, Kol Israel Arvim Zebazeh. Setiap orang Israel bertanggung jawab kepada sesamanya. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Seperti yang pernah dilakukan oleh Nuh. Ini ditulis dalam Talmud Shevuot 39a ayat 22. Dan ini selaras pula dengan ajaran dari Santo Agustinus, who created us without our cooperation will not save us without our cooperation. Jadi ketaatan Nuh yang dia itu disebut sebagai sadik, orang benar, dan tamim, tak bercela, ditulis di dalam Kejadian 6 ayat 22 dan kemudian diulang lagi dalam Kejadian 7 ayat 5.
Jenis sastra demikian itu namanya inclusio. Inclusio itu seperti sandwich. Roti, isi, roti. Kejadian 6 ayat 2 ini adalah lapisan pertama. Kemudian ada isi nanti apa yang disebut di dalam Kejadian 6 ayat 22 itu nanti disebut lagi di dalam Kejadian 7 ayat 5. Nah, ini namanya jenis sastra inclusio. Jadi kalau Anda membaca betul-betul Alkitab bahasa Ibrani, ini sangat menarik sekali. Jenis sastranya luar biasa dan sangat dalam sekali. Anda bisa bayangkan bahwa ini adalah hasil tulisan Musa 3.500 tahun yang lalu. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, nanti ini diulangi lagi dalam Kejadian 7 ayat 5. Faya'as Noah kekol asher sivah. Faya'as, perhatikan di sini ada kata faya'as dari kata asah. Sorehnya asah. Faya'as Noah kekol asher siva oto Elohim asah. Ya, faya'as dan asah. Ini adalah dua kata yang dibangun dari satu sores, satu akar kata. Yang pertama menggunakan binyan kal, bentuk tensisnya itu imperfect. Yang kedua, kata yang sama tapi menggunakan tenses perfect. Jadi perfect imperfect, kata yang sama diulang. Kalau orang Ibrani mengulang dua kata itu artinya very. Jadi betul-betul Nuh very melakukan perbuatan itu dengan sempurna. Yang pertama imperfect, yang kedua perfect. Nah, ini cara untuk kita memahami bagaimana Nuh itu disebut tamim, tak bercela. Karena dia memang tak bercela setiap melakukan seluruh perintah Tuhan. Nah, kemudian Tuhan memerintahkan untuk masuk ke bahtera. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Nah, di sini Nuh disebut secara sadik. Nuh itu sadik dan tamim. Tamimnya di sini kita melihat dia tak berserah. Faya'as dan asah diulang dua kali. Terus untuk menyebut dia adalah orang benar, sadik, sedek. Dari kata sadik ini keluar kata sedekah. Sedekah itu berasal dari kata sadik ini. Jadi kalau orang bersedekah itu seperti orang yang sedang melakukan kebenaran, melakukan justice. Sehari Anda makan 3 kali, tapi di rumah Anda ada banyak sekali melimpah makanan. Maka makanan itu supaya jangan terbuang, maka bagikanlah kepada sesamamu. Nah, itu salah satu contoh bagi orang-orang yang berbuat justice, sadik, sedek. Apa yang saya tulis dalam buku Parasyat Noah ini, Anda juga bisa baca secara online di www.sarapan pagi, judulnya Nuh sebagai Adam yang baru. Jadi Anda bisa baca juga di situ seandainya Anda belum memiliki bukunya. Nuh selalu menunggu perintah untuk masuk ke dalam bahtera. Nuh menunggu dulu untuk diperintahkan masuk ke dalam bahtera itu. Nah, setelah itu kita akan belajar mengenai gematria angka 7. Dalam sesi-sesi sebelumnya, terutama bahasan tentang Kain, kita sudah belajar gematria angka 7 yang dimana angka 7 merupakan angka pengampunan. Tuhan bersedia mengampuni Kain 7 kali lipat, tetapi Kain tidak bertobat. Dan kemudian 7 kali lipat itu dikembangkan oleh Lamek putranya menjadi 7 kali 70. Nah, formula itu kemudian di Perjanjian Baru digunakan oleh Tuhan Yesus sebagai angka pengampunan. Maka kita dapat melihat bahwa angka 7 itu adalah angka pengampunan. Angka 7 dalam bahasa Ibrani itu seva. Kata seva itu juga dalam artian sumpah karena dalam Kejadian pasal 4 Tuhan pernah bersumpah untuk memberikan perlindungan kepada Kain. Tapi sayangnya Kain tidak bertobat sehingga terjadi kejahatan yang merajalela di bumi yang hanya menyisakan satu keluarga yaitu keluarga Nuh.
Di sini angka 7, formula angka 7 digunakan sebagai angka pengampunan, lambang pengampunan bagi dosa-dosa manusia. Sayangnya setelah 120 tahun yang sudah ditetapkan Allah bagi orang-orang itu untuk waktu pertobatan, itu nggak dilakukan. Dan dari sini Tuhan menggunakan formula angka 7. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang. Sebenarnya hukum haram dan tidak haram itu belum ada ya, karena ini belum ke zamannya Torah. Tapi yang di sini adalah maksudnya itu hatehora, yang bersih. Jadi binatang yang herbivora, itu maksudnya binatang yang bersih. Hatehora, yang tahir. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betina, tetapi dari binatang yang kotor, ya, yang tidak tahir, sebenarnya ini terjemahannya lebih baik tidak tahir, 1 pasang saja, jantan dan betinanya. Ayat 3, juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina supaya terpelihara hidup keturunannya di bumi. Angka 7. Kenapa angka 7 diberikan kepada yang kotor? Ini juga suatu perlambangan bahwa angka 7, angka pengampunan bagi sesuatu yang kotor. Manusia yang kotor diberi pengampunan oleh Tuhan 7 kali lipat. Seperti yang ditulis dalam Kejadian pasal 4. Kejadian 7 ayat 4. Sebab 7 hari lagi, nah 7 terus nih, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam. Nah ini bukan sembarangan. Angka 40 dalam Gematria Ibrani itu adalah angka untuk generasi. Nah kalau Tuhan menurunkan hujan 40 hari, 40 malam, ini merupakan perlambangan bahwa Tuhan akan memusnahkan generasi-generasi manusia yang pernah ada di bumi itu dengan suatu banjir besar, yaitu dengan datangnya hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam. Nah, di sini kata hujan itu baru pertama kalinya ditulis. Sebelum zaman Nuh, orang-orang itu belum pernah melihat hujan. Jadi Anda bisa bayangkan, Nuh itu nggak pernah lihat banjir. Nuh bahkan nggak pernah lihat hujan, tapi dia disuruh membuat bahtera. Bagaimana Tuhan memberikan hikmat untuknya? Tentu saja pengetahuan Nuh untuk perkapalan itu sama sekali nol. Tapi ini bukan soal kemampuannya dia membuat kapal, tetapi kemauannya untuk melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita sudah mempelajari lagi apa yang sudah kita pelajari pada Kejadian pasal 4 yang lalu, angka 7 berhubungan dengan sumpah, genealogi sumpah, yang dimana Tuhan pernah bersumpah di hadapan Kain. Dan 7 ini merupakan angka pengampunan. 7 kali lipat, shif'atayim. Dan kemudian ada kata seva, seva yang artinya 7. Nah, 7 ini juga dalam artian sumpah atau janji. Tuhan pernah bersumpah, Tuhan pernah bertuju. Kata seva ini membentuk nomina shevuah, 7, nah, tujuan sumpah ya artinya. Karena ini pernah dilakukan oleh Tuhan. Genealogi sumpah pernah dilakukan oleh Tuhan, Kejadian 4 ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Jadi inilah sumpah Tuhan. Jadi sumpahnya apa? 7. Maka 7 juga dalam artian sumpah. Kalau Anda tanya orang Ibrani, apa artinya sumpah 7? Kalau angka 7, 7 ya 7 gitu kan. Jadi 7 sheva. Kalau sumpah apa? Shevuah sama 7 ya. Dari sini kita melihat Kejadian 4 ayat 15 bahwa Allah sang empunya hidup sungguh mencintai kehidupan. Walaupun Kain itu jahat, Kain tetap diberikan kesempatan untuk bertobat.
Dan Allah pun dapat menjawab kekhawatiran Kain untuk memberi jaminan kehidupan bagi dia. Dan dia menetapkan suatu tanda supaya Kain jangan dibunuh oleh anak-anaknya Adam yang lain. Jadi walaupun tertulis nama-nama yang ditulis itu adalah Habel dan Kain saja, tapi kalau kita membaca Kejadian 5 ayat 4, kita nanti akan dapat mengambil kesimpulan ternyata Adam memiliki anak-anak yang lain. Biasanya anak-anak perempuan itu nggak ditulis. Itulah sebabnya kalau kita menemukan nama-nama perempuan di Alkitab, pastilah perempuan itu sangat penting. Nah, jadi di sini kita dapat memahami angka 7 dan hubungannya dengan 70 yang dimana Lamek itu kemudian mengembangkan sumpahnya Tuhan untuk mengampuni Kain, dikembangkan menjadi 70 kali lipat. Kejadian 4 ayat 24, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Ke ayat yang keempat, 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan, 40 hari, 40 malam, disitulah titik di mana Tuhan menghabisi betul-betul semua generasi yang masih ada di atas bumi, semuanya tersapu habis oleh air bah itu. Jadi di sini Tuhan sudah memberikan peringatan. Tapi seperti yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat 5, mereka yang mendengarkan peringatan melalui Nuh itu, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah sejak dahulu dan juga oleh bumi yang berasal dari air dan oleh air, maka ketika melenyapkan seluruh makhluk hidup yang di atas daratan ini, Tuhan menghapusnya dengan air. Nah, inilah kita akan membahas kembali ketaatan Nuh yang sempurna, inclusio. Kejadian 7 ayat 5 mengulang lagi apa yang pernah ditulis dalam Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Faya'as Noah kekol asher sifahu Adonai. Nah, inilah ketaatan Nuh yang ditulis secara sastra Ibrani itu dengan menggunakan kata Ibrani yang sama. Asah, Faya'as menjadi asah. Dan ini sebagai suatu konklusi untuk kita melihat ketaatan Nuh yang tamim, tak bercela. Dan kita membaca Kejadian 7 ayat 6. Kapan sih terjadinya air bah itu? Yaitu ketika Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Tapi kapan sih Nuh itu berumur 600 tahun? Nah, di sini sebelum itu kita akan membahas mengenai iman dan perbuatan. Nuh menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi iman selalu ditunjukkan dengan perbuatannya. Seperti yang ditulis dalam Ibrani 11 ayat 7. Konfirmasi perjanjian baru, walau bagaimanapun tetap respon dari manusia, perbuatan dari manusia itu mendapat perhatian dari Allah. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sesuai dengan apa yang dilakukannya. Nuh sangat beriman. Jadi ini menjadi suatu konfirmasi dari apa yang ditulis oleh Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 14-26 bahwa Ibrani 11 ayat 7 menulis sedekah ekef ha emunah, kebenaran yang sesuai dengan iman. Sedekah, perbuatan justice. Harfiahnya itu ekef ha emunah, mengikuti iman. Perbuatan baik mengikuti imam. Yang ini juga paralel dengan apa yang ditulis dalam Yakobus 2 ayat 14-16. Jadi iman saja nggak cukup. Harus disertai dengan perbuatan. Memang keselamatan itu oleh karena iman. Tuhan telah menyelamatkan. Tapi setelah diselamatkan, manusia bukan berarti diam saja, tetapi dia harus tetap meresponi. Iman yang sesungguhnya harus diungkapkan dengan perbuatan.
Yakobus 2 ayat 17 kita baca ayatnya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan inilah yang membuat kita yakin dan melihat bahwa Nuh sadik dan tamim. Karena Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan siapa saja yang masuk ke dalam bahtera itu? Ada 8 orang dan ini merupakan wujud pernikahan monogami. Anda masih ingat siapa lelaki yang pertama kali poligami? Lamek, ya. Lamek putra dari Kain. Nah, siapa-siapa yang masuk ke dalam bahtera itu? Nuh dan ketiga putranya dan istri mereka masing-masing. Jadi ada 4 pasangan. Jadi di sini adalah tatanan monogami yang masuk ke dalam bahtera Nuh itu. Kejadian 7 ayat 7. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Angka 8 ini adalah angka yang spesial. Angka 8 itu terjadi setelah angka 7 kan. Hari ke-7 itu adalah hari Sabat. Hari Sabat yang dimana Tuhan beristirahat dan menguduskannya. Dan kemudian kita dapat mengkira-kira kapan sih, hari keberapa sih kira-kira Adam itu jatuh ke dalam dosa. Adam jatuh ke dalam dosa, perkiraannya itu dalam hari yang ke-8. Jadi hari yang pertama. Jadi setelah hari Sabtu, hari Minggu. Itulah sebabnya perjanjian sunat terjadi pada hari yang ke-8. Tuhan Yesus bangkit dari maut, itu kan hari Minggu, hari Ahad, hari pertama. Hari Minggu ini kan terjadi setelah hari Syabat. Maka hari Minggu juga equal dengan angka 8. Jadi angka 8 ini adalah angka pembaharuan. 1 Petrus 3 ayat 20 mengkonfirmasi hal itu. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang. Di sini secara eksplisit dituliskan 8 orang. Yang di sini nggak eksplisit, tapi kita bisa menghitungnya. Ada 4 laki-laki bersama istri-istri mereka, yang jumlahnya adalah 8, dan secara tepat angka 8 ada di 1 Petrus 3 ayat 20. Ada 1 pasang binatang yang tidak tahir. Ada 7 pasang binatang yang tahir untuk masuk bahtera. Kenapa? Harus ada 7 pasang karena sebagian dari mereka akan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Kenapa harus ada korban bakaran? Ada yang masih ingat kata korban? Korban bahasa Ibrani berasal dari kata karaf. Karaf itu artinya mendekat. Manusia tidak akan dapat mendekat kepada Tuhan kecuali ada harga nyawa, yaitu harga yang sama dengan upah dosa adalah mati. Maka karena manusia ini berdosa, kalau ingin mendekati Allah, itu harus dirupakan dengan adanya harga nyawa. Nah, ini merupakan suatu tipologi yang diulang-ulang terus sepanjang perjanjian lama sampai nanti digenapi oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib yang seharga nyawa sebagai penggenap dari semua korban-korban, harga-harga mendekat kepada Tuhan dan digenapinya pada perjanjian baru. Di sini Kejadian 7 ayat 9. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Shenayim ba'u, sepasang ya, sepasang binatang mereka tiba kepada Noah. Yang artinya di sini oleh karena kuasa Tuhan, Nuh bukan mencari, tapi merekalah yang datang. Ba'u di sini. Di sini Nuh nggak nangkepin. Ya, jadi binatang-binatang itu yang dibuat Allah untuk datang. Nuh nggak perlu mencari. Nuh nggak harus menjadi ahli biologi atau ahli kehewanan untuk menentukan siapa-siapa yang masuk. Tuhan sendiri yang menentukan siapa-siapa mereka yang masuk. Setelah 7 hari datanglah air bah. Angka 7 lagi kita menemukan
Yang tadi sudah ada pengumumannya, sekarang betul-betul setelah 7 hari datanglah air bah. Kapan terjadinya bencana air bah? Yaitu pada saat Nuh berumur 600 tahun. Kapan dia berumur 600 tahun? Wow, ini sangat luar biasa sekali. Pada zaman Nuh, orang-orang sudah memahami mengenai sistem kalender. Yang dimana ulang tahunnya Nuh ini terjadi pada bulan kedua, hari yang ke-17 bulan itu, dan pada hari itulah terbelah segala mata air, samudra raya yang dahsyat, terbukalah tingkap-tingkap di langit. Berarti ada dua bagian, yang di bawah dan yang di atas. Terbuka seluruh mata angin yang di bawah. Artinya di sini ada bagian bumi yang terbuka. Nah, kalau bahasanya hari ini, ada lempengan bumi yang bergeser sehingga air itu meluncur keluar. Jadi kita bisa bayangkan kapan terjadi gempa bumi yang pertama, itu ditulis dalam Kejadian 7 ayat 11. Dan kemudian air yang dahsyat pula datang dari tingkat-tingkat langit. Jadi air itu datang dari bawah maupun datang dari atas. Dan semua orang yang ada di bahtera ini dan semua makhluk di dalamnya semuanya selamat. Nah, ini ada reka-rekaan, ada tafsir. Kalau tafsir, Anda boleh percaya, boleh enggak. Anda boleh setuju, boleh enggak. Seandainya Anda tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan di sini, kalau Anda punya argumentasi yang kuat lainnya, bisa Anda ajukan nanti ya. Kapan terjadinya air bah? Menurut penafsiran Judaism, misalnya di sini Rabbi Shlomo ben Yisaki, yaitu Rashi, datangnya bencana air bah adalah pada tahun Yahudi 1656 atau tahun 2105 sebelum Masehi. Nuh dan keluarganya itu menghabiskan waktu selama berapa lama? Di lockdown di situ, di dalam bahtera, selama 365 hari, seperti jumlah kalender solar. Ya. Nah, jadi bagaimana penentuannya di sini? Nah, ini ada penafsiran dari orang Kristen, yaitu dari seorang uskup yang bernama James Asser. Nah, ini juga bukan kemutlakan kebenaran, semuanya ini hanya penafsiran. Yang dimana masa penciptaan ini menurut James Asser itu terjadi tahun 4004 sebelum Masehi. Dan kapan terjadinya air bah menurut James Asser, menurut uskup dari Irlandia ini? Bencana air bah itu terjadi tahun 2348. Ini menurut hitungannya orang Kristen, ya, uskup James Asser. Tapi menurut Judaism itu tahun 2105. Ya nggak apa-apa, nggak jauh-jauh amat. Ya, nggak jauh-jauh amat bedanya ya. Kemudian ditulislah, turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan langsung kita loncat ke ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang Tuhan perintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Wah, ini menarik ini. Ayat ini. Nanti kita akan kupas. 40 hari lamanya air menguasai bumi. Angka 40, angka generasi. Cara Tuhan menghabisi generasi manusia selain keluarga Nuh menggunakan angka 40. Kejadian 7 ayat 19. Dan air itu sangat hebatnya, bertambah-tambah meliputi bumi, ditutupinya segala gunung yang tinggi di seluruh kolong langit. Nah, di sini tiba-tiba kok ada gunung. Kira-kira kapan terjadinya gunung? Ya tadi, ketika lempengan bumi bergeser dan kemudian membentuk suatu gundukan, dan disinilah dimulainya ada gunung. Sebelumnya gunung tidak pernah ada. Semuanya daratan. Karena ada pergeseran lempengan bumi dan
gempa bumi yang dahsyat di seluruh bola dunia ini, maka kemudian terjadilah gunung-gunung yang tinggi. Tingginya airnya itu bagaimana? Sampai 15 hasta di atasnya. Di atas gunung itu bertambah-tambah air sehingga gunung-gunung itu ditutupinya. Lalu mati, ya. Binasalah segala yang hidup bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar semuanya mati, segala yang ada nafas hidup di dalam hidungnya, segala yang di darat itu semuanya mati. Ayat 23, demikian dihapuskanlah Allah segala yang ada, segala yang ada di muka bumi, baik manusia maupun hewan. Nah, setelah hujan lebat 40 hari 40 malam, berkuasalah air itu di atas bumi selama 150 hari lamanya. Sekarang saya tanya kepada Anda, kalau Anda menjadi Nuh, enak nggak sih jadi Nuh? Gak enak. Ya kan, di lockdown di situ 40 hari 40 malam, dia mendengar kedahsyatan yang sangat horor, ya. Dia melihat alam itu murka, mengamuk dan semua mati. Dan setelah itu, setelah terjadi banjir yang sedemikian dahsyat, terjadilah keheningan dan air itu berkuasa selama 150 hari lamanya. Di situ Nuh ada di dalam, nggak tahu. Di luar itu ada apa setelah dia mendengar deru gempa bumi dan dahsyatnya air, bang bimbung dan dahsyatnya air itu. Tiba-tiba silence. 150 hari lamanya. Coba Anda pikirkan. Menjadi seorang Nuh dan keluarganya yang ada di dalam. Bisa gila ya. Nggak ada internet, nggak ada TV, nggak ada handphone, nggak ada game. Ya kan? Apa yang mereka lakukan di dalam? Kalau seandainya yang di dalam ini adalah binatang-binatang yang harus mereka rawat, jadi Anda bisa bayangkan, Nuh harus memberi makan kepada binatang-binatang itu semua kan. Jadi Nuh ketika dia di lockdown di dalam bahtera itu, dia nggak nganggur, tetapi dia harus mengurus semua makhluk hidup yang telah masuk ke dalam bahtera itu. Jadi inilah lockdown terlama. Kita pernah di lockdown zamannya COVID-19 dulu. Semua nggak ada yang pergi ke kantor, di rumah, ya. Pesan makanan juga pakai online, Gojek dan lain-lain. Semua nggak ada yang berani keluar dan kita bisa merasakannya. Kita masih sangat enak karena ada internet. Kita bisa nonton TV. Apapun bisa kita lakukan di rumah. Tapi bayangkan, Nuh di lockdown di dalam bahtera. Ada penafsiran kalau orang Yahudi menghitung bahwa Nuh di lockdown selama 365 hari, di sini ada penafsiran dari yang ditulis oleh E.F. Kevan mengenai Commentary of Genesis, yang dimana di sini ada juga penafsir namanya John Stewart. Itu durasi dari banjir air bah ini selama 371 hari. Dia menghitung di setiap ayat itu ditulisnya masing-masing ya. Kejadian 7 ayat 4, 11 dan 12 dia menghitung durasi 40. Kemudian Kejadian 7 ayat 24 dia menghitung durasi 110 dan seterusnya dia menemukan angka 371. Nah, ada juga yang menuliskan bahwa nggak sampai 371 dengan menghitung secara gampang. Kejadian 7 ayat 12 ada angka 40. Kejadian 7 ayat 24 ada 150 dan semuanya itu dihitung totalnya 244 hari. Nah, ini perhitungan secara gampang. Ini juga salah satu dari model penafsiran. Tetapi yang dipahami oleh orang-orang Judaism, seperti yang ditulis dalam Midrash Tanhuma Buber, Noah 19 di sini, lockdown terjadi selama 12 bulan sesuai dengan jumlah kalender solar 365 hari. Dari mana orang Yahudi ini menghitungnya? Jadi lockdown 12 bulan ini atau 365 hari itu dihitung dari bulan-bulannya orang Yahudi. Yang dimana bulan Heshvan ini dianggap sebagai bulan kedua. Tanggal 17 ulang tahunnya Nuh.
Nah, di sini pertama kali Nuh itu masuk Bahtera, hujan mulai turun. Dan kemudian tanggal 17 Kislev, 40 hari akhir dari hujan. Dan kemudian seterusnya sampai Nuh itu keluar dari Bahtera itu tanggal 27 bulan Hesvan. Dari perhitungan ini, orang Yahudi menemukan angka 365 hari. Jadi terserah Anda. Anda mau pilih yang mana? 244, 365, atau 371 seperti penafsirannya orang Kristen atau penafsirannya orang Yahudi 365. Jadi disinilah bagaimana orang Yahudi itu menghitung bagaimana Nuh di lockdown di Bahtera itu. Masuk tanggal 17 bulan 2 Heswan. Nah, tapi di sini kok bulan 8? Bulan 2 kan harusnya Iyar. Nah, ini nanti ada perbedaan perhitungannya orang Yahudi. Jadi rabi-rabi Yahudi, ada beberapa rabi Yahudi yang memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang mengatakan bulan pertama Yahudi itu Nisan pada saat bulan Paskah. Ada yang menghitung bulan pertama Yahudi itu adalah bulan Tisri, yang dimana orang Yahudi itu memperingati tahun baru, Rosh Hashanah. Dalam hal ini, apa yang disebut dalam Shiman 19 ayat 10 itu adalah penghitungan yang dimana bulan kedua itu dianggap sebagai bulan Hesvan di sini. Jadi dari bencana air bah ini kita baru memahami bahwa ada pemisahan kontinen. Dulu Tuhan itu hanya menciptakan satu kontinen saja, satu benua saja. Ketika terjadi lempengan pergeseran, lempengan bumi pada zamannya Nuh yang dimana air itu keluar dari bawah, ada gempa tektonik yang juga menghasilkan gunung-gunung berapi yang di bawah itu juga bisa mengeluarkan lahar air dingin maupun lahar panas. Nah, ini karena apa? Karena ada pemisahan benua atau gempa bumi yang dahsyat dan terjadinya pegunungan di bumi. Pada tanggal 17 Heswan, tanggal 17 bulan 2, terbukalah tingkap-tingkap langit dan terbelahlah segala mata air di bumi. Disinilah baru terjadi adanya benua-benua yang berbeda-beda. Kalau dulu hanya satu menjadi satu kesatuan, sekarang bisa terpisah-pisah. Kita kalau dulu sekolah SMP sudah dikasih tahu bahwa dunia ini terdiri dari 5 benua kan. Nah sekarang bagaimana menentukan bulan pertama dari kalender Yahudi? Rabbi Eliezer ben Yaakov, dia itu berpendapat bulan pertamanya orang Yahudi itu Tisri. Ya, di sini Tisri. Tapi Rabbi Yehosua mengatakan bulan pertamanya seperti yang ditulis di Alkitab itu bulan Nisan. Nah, di sini orang Yahudi itu keren kalau saya lihat ya. Orang Yahudi itu bisa berbeda pendapat, tapi perbedaan pendapat ini dua-duanya diakomodasi oleh orang Yahudi. Beda sama orang Kristen. Kalau beda pendapat, kamu sesat, kamu bidat, gitu kan. Tapi kalau orang Yahudi, perbedaan pendapat itu dibiarkan saja dan bahkan diakomodasi dua-duanya. Kita memahami genealogi kalender, yaitu ketika Tuhan itu menciptakan matahari dan bulan, yang dimana matahari dan bulan ini menjadi tanda-tanda bagi waktu-waktu dan musim-musim. Ditulis dalam Kejadian 1 ayat 14 sampai 15. Ini merupakan genealogi kalender. Dan menurut Alkitab ditulis bahwa bulan pertama adalah bulan Nisan. Ya. Nah, inilah yang dipahami oleh Rabbi Yehosua bahwa ini adalah bulan Nisan adalah yang pertama. Tapi orang Yahudi memperingati pergantian tahun Rosh Hashanah itu pada bulan ke-7. Ini menurut catatan penghitungan dari Rabbi Eliezer ben Yaakov. Kenapa mereka menerima dua-duanya? Karena di bulan Nisan ini ada hari raya besar yaitu hari raya Paskah, ya. Maka tahun barunya itu diadakan pada bulan yang ke-7. Nah, ini Gemara. Anda tahu Gemara? Gemara adalah diskusi para rabi. Para rabi itu suka berdebat, tapi berdebatnya keren.
nggak saling menyesat-nyesatkan kayak orang Kristen. Kalau orang Kristen beda, lu sesat deh. Nah, tapi kalau Gemara punya pendapat yang berbeda, itu biasa. Jadi ini ada diskusi antara Rabi Yehosua dan Rabi Eliezer. Yang dimana dalam tradisi Yahudi, bulan Tisri itu menjadi hari libur besar untuk tahun baru. Dan pada bulan Nisan, yang menjadi bulan pertama seperti Ester 37 ini, diperingati di situ ada hari raya besar Paskah. Keduanya berjarak sekitar 6 bulan dalam sisi yang berlawanan dalam setiap tahunnya. Jadi baik Tisri maupun Nisan dianggap kedua-duanya itu sebagai tahun barunya orang Yahudi. Jadi karena dua orang ini berdebat, ya udah orang-orang Yahudi lainnya, ya udah dua-duanya aku terima. Dua-duanya aku anggap sebagai tahun baru. Gitu kan? Nah, inilah yang kita kenal yang biasanya disebut dalam istilah itu two Jews, three opinion. Ada semacam joke orang Yahudi, two Jews, three opinions. Bertanyalah pada dua orang Yahudi, maka kamu akan mendapat 3 jawaban. Jadi orang Yahudi itu sangat menghargai perbedaan. Saya satu orang, saya pun bisa memiliki pendapat yang lebih dari satu. Jadi Yudaisme itu menolak konsep interpretasi monolitik. Beda dengan orang Kristen. Lu nggak sama gua, kamu bidat. Tapi di sini orang Yahudi, nggak apa-apa lu nggak sama, kamu tetap saudaraku. Two Jews, three opinion. Orang Yahudi itu menghargai perbedaan pendapat karena mereka berpegangan pada Shivim, Panim, La Torah. Bahwa Torah itu memiliki 70 wajah. Torah dibaca hari ini dan besok, Anda bisa menginterpretasikannya yang lain. Satu orang saja. Karena Torah itu bisa dilihat di macam-macam sisi dan bisa diinterpretasikan secara bermacam-macam pula. Dan para orang Yahudi yang gemar berdebat ini terhadap perbedaan pendapat itu, mereka dapat menerima perbedaannya. Nah, bagaimana untuk mengharmonisasi yang katanya Rabi Eliezer itu bulan pertama, yaitu bulan Tisri, menurut Rabi Yehosua, bulan pertamanya adalah bulan Nisan. Kemudian ada suatu kesepakatan. Rabi Yehosua nggak setuju dengan pendapatnya Rabi Eliezer kan? Dan dia mengatakan nggak bisa. Dunia itu pasti diciptakan pada bulan Nisan. Karena bulan Nisan, alam semesta ini diciptakan. Bulan Nisan itu hari ulang tahunnya leluhur-leluhur kita. Dari Abraham, Ishak lahirnya itu bulan Nisan. Pada bulan Nisan pula, para leluhur meninggal. Nah, pada pasca Ishak lahir di Rosh Hashanah, semuanya itu terdapat pada bulan Nisan. Pada bulan Nisan pula, orang Yahudi itu ditebus dan mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Di sini adalah pendapatnya Rabi Yehosua yang nggak sama dengan pendapatnya Rabi Eliezer. Nah, untuk mengakomodasi dua sisi pemahaman yang berbeda ini, kemudian ada Rabbeinu Tam menarik seperti ini. Bahwa Tuhan memang menciptakan alam semesta ini pada bulan Nisan. Tapi Tuhan mikirnya alam semesta ini pada bulan Tisri. Jadi dua-duanya diakomodasi, dua-duanya bisa dikonsider sebagai peringatan tahun baru bagi orang Yahudi. Beginilah cara orang Yahudi itu memikirkan perbedaan pendapat. Nah, mengenai asal-usul kalender, Anda bisa membaca buku Seder Olam, ya. Anda bisa beli di Amazon, tapi harganya lumayan mahal, ya. Dan di sini secara kesepakatan, secara Seder Olam itu memahami bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini pada bulan Nisan. Jadi bulan Nisan adalah bulan yang pertama. Nah, ini cara orang Yahudi untuk mengakomodasi perbedaan pendapat, argument for the shade of heaven. So hi makaloket shehi shemen la shamayim, zo mekaloket hilel veshamay, vesheina leshem shamayim, zo mekaloket gora vekol adatu. Jadi argumentasi mana yang demi
surga, yaitu argumentasinya murid-murid Hillel dan murid-murid Rabbi Shammai. Dan argumentasi apa yang tidak demi surga, yaitu argumentasi dari Bani Korah dan sekutunya. Itu argumentasi yang tidak demi surgawi. Nah, jadi disinilah kita mengambil tafsir dari Rabbi Eliezer yang dimana bulan kedua adalah bulan Heshvan, yang dimana Nuh nanti keluar pada tanggal 27 bulan Heshvan, yang kemudian lockdownnya itu dihitung oleh orang-orang Yahudi selama 365 hari. Dan Kejadian 7 ayat 11 dipandang oleh beberapa penafsir sebagai ayat yang mencatat terjadinya genealogi pemisahan benua-benua kontinental split. Luapan air yang besar ini menjadikan terjadinya pergeseran lempengan bumi yang memisahkan benua satu dengan benua yang lain. Jadi itulah genealogi benua yang benar-benar ada di kitab Kejadian. Yang dimana dulunya itu ada original superkontinen, jadi satu benua saja, kemudian terpisah seperti yang hari ini kita lihat. Karena kapan itu terjadinya? Terjadi pada gempa bumi yang dahsyat pada zamannya Nuh. Dan genealogi gunung terjadi juga karena pergeseran lempengan bumi seperti ini. Yang dimana bentuk-bentuk benua bumi sekarang itu menunjukkan bahwa benua telah bergerak. Dan ahli geologi menyebut inti dari potongan-potongan ini sebagai keraton. Keraton-keraton itu tampaknya tetap stabil sepanjang sejarah. Dan mereka tampaknya bersatu, tetapi kekuatan dahsyat air bah telah mencabik-cabik mereka menjadi banyak bagian. Dan dari sinilah terjadinya robekan-robekan superkontinen itu dan terjadinya memunculkan gunung-gunung dan pegunungan setelahnya. Jadi sebelum air bah ini belum ada gunung. Dan genealogi hujan juga terjadi pada Kejadian pasal 7 ini. Bagaimana dengan genealogi es? Genealogi es itu memang tidak ditulis kapan, tetapi pertama kali Alkitab menulis adanya hujan es itu terjadi juga pada kitab Kejadian 31 ayat 40. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam. Nah, kedinginan kata kerak ini artinya es, kedinginan bersalju. Kapan hujan salju itu ada? Mungkin pada zaman Nuh mungkin, tetapi secara eksplisit dituliskan pada Kejadian 31 pada zamannya bapak leluhur Israel yaitu Yakub. Dan ini adalah bahasan dari buku Parashat Noah halaman 162. Bicara genealogi hujan dan yang lain-lain. Dan di sini ada satu peta yang mencatat umur dari para leluhur kita yang melahirkan kita hari ini, mulai dari Adam, Nuh, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan Metusyalah? Metusyalah itu ditulis sebagai orang yang sangat panjang umurnya, 969. Tapi kemungkinan Metusyalah ini, karena dia adalah keturunan dari Set, dan kemungkinan dia orang saleh, karena dihitung umurnya juga, kemungkinan dia mati sebelum adanya air bah. Kapan terjadinya air bah? Kita tadi sudah belajar tanggal 17 bulan 2 ketika Nuh berumur 600 tahun pada hari ulang tahunnya Nuh. Dan angka 40 itu menghapus seluruh generasi yang ada di atas bumi ini. Dan angka 40 ini juga bermakna angka kepenuhan, angka generasi, angka simbol pencobaan, dan banyak sekali gematria-gematria yang menunjukkan angka 40 di Alkitab kita. Jadi, bagaimana makhluk hidup diselamatkan Allah di dalam bahtera? Apakah Nuh cukup ilmu untuk membuat bahtera? Nggak masalah dia bahteranya itu nggak sempurna, tetapi Tuhanlah yang menyempurnakannya. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan menyempurnakan pekerjaan Nuh? Bisa saja bahtera yang dibuat oleh Nuh ini bocor, bisa ya.
Dia belum tahu tentang kedahsyatan air dan kemarahan air pada saat itu. Dan di sini Nuh dan anak-anaknya pun belum memiliki ilmu untuk hal itu. Nah, ayat 16 ini menarik sekali. Walaupun ada ketidaksempurnaan dari apa yang dikerjakan Nuh dan anak-anaknya itu, dan mereka masuk ke dalam bahtera itu, bagaimana mungkin bahtera itu tidak bocor? Ayat 16 di sini menuliskan, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah. Lalu, nah perhatikan di sini, Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Yang artinya Tuhan yang memberikan seal perlindungan pada bahtera itu. Nggak masalah, mungkin bahtera itu tidak dibangun secara sempurna oleh Nuh. Tetapi effort pekerjaan dari Nuh, Tuhan sudah mengapresiasi. Tuhanlah yang memberikan perlindungan dan Tuhanlah yang memberikan seal penutupan pintu terhadap bahaya dari air bah yang dahsyat itu. Tuhan menyempurnakan, Tuhan yang menutupnya. Vayiskor Adonai ba'ado. Dan Tuhan dia menutupnya. Di mana? Di belakangnya. Ba'ado. Jadi ayat 16 ini penting kita baca bahwa bagaimanapun pekerjaan tangan seorang Nuh tidak akan sempurna menghadapi bencana yang dahsyat itu, namun Tuhanlah yang menyempurnakannya. Ayat ini menulis Vayiskor Adonai ba'ado. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang atau meliputi Nuh. Allah sendiri yang menyempurnakan pekerjaan Nuh. Allah memberikan seal anti bocor pada bahtera itu. Oke, kita akan lanjut untuk question and answer. Pertanyaan pertama, menurut Ibu Rita, umur bumi ini sebenarnya ada yang memprediksi kurang lebih 6.000 tahun, ada juga yang jutaan tahun. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi mana yang benar kira-kira menurut Ibu berdasarkan sastra Ibrani? Oke, saya langsung jawab yang satu ini dulu. Pertanyaan mengenai umur bumi yang jutaan tahun itu bisa saja mungkin, ya. Karena genealogi kalender itu bukan terjadi pada hari yang pertama. Karena matahari dan bulan itu baru Tuhan ciptakan pada hari yang keempat. Hari dalam bahasa Ibrani itu yom. Nah, kata yom itu tidak mutlak berarti 24 jam. Ya, kita nggak bisa menentukan bahwa hari pertama yang ditulis dalam Kejadian pasal 1 itu adalah 24 jam. Bagaimana kita menghitungnya itu 24 jam? Wong, matahari dan bulannya itu belum diciptakan. Yang artinya satuan waktu yom pada Kejadian pasal 1 itu bukan bermakna 24 jam, tetapi bermakna bentangan waktu. We don't know berapa lama. Nah, kemudian Tuhan menciptakan matahari dan bulan pada hari keempat. Kemudian Tuhan menciptakan manusia pada hari yang keenam. Nah, dari situ kita nggak tahu kapan Tuhan mulai memutar bumi itu pada porosnya, dan di situ terjadilah perputaran bumi yang kemudian menjadikan satuan waktu satu hari, 12 siang dan 12 malam. Ya. Nah, apakah umur Adam itu dihitung ketika dia diciptakan atau dihitung ketika dia keluar dari Eden? Nah, ini tampaknya kalender Yahudi menghitung ketika Adam itu keluar dari Eden, yang dimana Adam menurut beberapa penafsiran dia diciptakan dalam keadaan yang sudah dewasa, karena begitu dia diciptakan Tuhan menempatkannya di Eden untuk mengusahakan taman itu. Dan karena kita nggak tahu bentangan waktu antara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, yang kemungkinan itu adalah bentangan waktu yang bisa jutaan tahun, maka dengan pemahaman ini kita bisa melihat bahwa ilmu pengetahuan dan Alkitab
itu sebenarnya tidak bertentangan. Dan saya juga sudah memperkenalkan satu buku yang menarik, tulisan dari mana ya? Ya, Sapiens, Yuval Noah Harari. Yang dimana Yuval Noah Harari itu menghitung kehidupan Adam itu sebagai awal peradaban. Sebelum Adam diciptakan, itu adalah sebelum adanya peradaban. Jadi seandainya ada makhluk-makhluk seperti manusia, seperti Pithecanthropus erectus yang diperkirakan bisa berumur jutaan tahun, itu mungkin-mungkin saja. Tetapi manusia hari ini yang adalah keturunan Adam, yang dimana di situ saat dimulainya masa peradaban manusia, maka misalnya binatang-binatang purba, manusia-manusia purba itu adalah kemungkinan makhluk-makhluk lain yang diciptakan yang tidak ditulis di Alkitab ini, yang kehidupannya itu sebelum ketika bumi itu diputar oleh Tuhan menjadi satuan waktu hari ini. Pak Andrew, itu sudah kita pelajari. Mungkin pada awal-awal sejarah manusia ya, Bapak bisa setel rekamannya nanti. Nah, kalau saya ini membahasnya lagi nanti butuh beberapa jam lagi. Ya, yang kedua Bu ini. Iya, Yang kedua ini banyak santer kita dengar bahwa tanggal 25 itu kalau berhitung kepada tahun tahun Yahudi itu tidak jatuh pada tanggal 25. Ada yang memperkirakan bulan 25 apa, Pak? Tanggal 25 bulan apa? Desember Oke, maksudnya. oke, Nah, ya. yang umum. Nah, ada juga penafsir itu tanggal kelahiran Yesus itu diperkirakan antara Juni Juli begitu. Nah, ini hitung-hitungannya sebagaimana Ibu sampaikan tadi, ada nisan dan lain sebagainya, mungkin itu secara Oke, detail bisa diberikan kepada kita bagaimana pengertiannya. baik. Bapak tadi saya sudah presentasikan mengenai pendapatnya dari Rabi Yehosua, ya. Yang Rabi Yesua itu tadi mengatakan Benisan, ya, pada bulan Nisan alam semesta ini diciptakan. Pada bulan Nisan leluhur-leluhur Israel itu lahir. Pada bulan Nisan leluhur-leluhur Israel itu juga mati. Pada bulan Nisan Israel itu ditebus. Dari perdebatan tadi yang ditulis dalam Rosh Hashanah pasal 12 itu, kalau seandainya alam semesta ini diciptakan pada bulan Nisan dan kejadian-kejadian yang dahsyat itu pada bulan Nisan, saya tanya kepada Bapak, ya, inkarnasi Yesus ke dunia ini pada saat dia lahir atau pada saat dia masuk ke dalam rahim perawan suci Maria? Anda bilang yang mana? Ya, masuk ke dalam perawan Maria. Ya, nah, kalau Anda membaca dari tulisan Bapak Gereja yaitu Tertullianus dalam On the Trinity, dia mengatakan bahwa Immaculate Conception itu terjadi pada 25 Maret, ya, yang saat itu terjadi pada sekitar tahun 5 sebelum Masehi, ya. Nah, kalau memang demikian, tanggal itu adalah tanggal yang sama dengan 14 Nisan, yaitu Paskahnya orang Yahudi. Nah, kalau Rabi Yohanan tadi mengatakan pada bulan Nisan orang Israel itu ditebus. Tuhan Yesus itu mati kapan sih? Menurut Yohanes 19 ayat 30, Tuhan Yesus itu mati pada Erev Pesak 14 Nisan. Kalau Tuhan Yesus itu mati pada 14 Nisan, maka konsepsi Yesus Kristus itu terjadi pada tanggal 25 Maret seperti yang dituliskan oleh Tertullianus pada abad kedua. Coba Anda hitung, 9 bulan setelah 25 Maret, kapan itu? 25 Desember. Desember. Nah, 25 Desember pada tahun 5 sebelum Masehi adalah tanggal yang sama dengan 25 Kislev. 25 Kislev adalah Hanukahnya orang Yahudi. Maka kalau kita memperingati Yesus pada 25 Maret yang pada saat itu equal dengan Hanukahnya orang Yahudi,
25 Kislev. Nah, mundur 9 bulan ke belakang kan paskanya orang Yahudi. Jadi Immaculate Conception terjadi pada bulan Nisan, dan saya percaya seperti yang ditulis dalam Apostolorum Didaskalia, Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 pada bulan Kislev, bulan 9-nya kalender Yahudi. Jadi kalaupun ada orang mereka-reka Yesus lahir pada bulan Sukot, ada juga yang mereka-reka pada bulan Juni, ya namanya juga tafsir. Tetapi tafsir mereka hanya tafsir, tidak ditulis dalam dokumen gereja. Saya punya Apostolorum Didaskalia. Di dalam buku Apostolorum Didaskalia di sini ditulis kelahiran Yesus tanggal 25 bulan 9 kalender Yahudi. Nah, itu adalah 25 Kislev, yaitu Hanukkah. Nah, kalau lahirnya 25 Desember, maka konsepsinya sekitar bulan Maret. Itu Pak Andrew, kalau Baik, Anda bisa Bu. terima, nanti Ya, kapan-kapan saya akan bicara mengenai perhitungan tanggal ini kalau deket-deket Natal aja, ya. baik, Ya, Bu. Yang sudah lama baru ketemu lagi, Bu. Ya, Terima kasih untuk pemaparannya, Bu. sama-sama. Eh, Tadi saya Ibu menyatakan bahwa Adam itu jatuh ke dalam dosa pada hari yang ke-8. Nah, kita tahu bahwa Adam itu juga diciptakan oleh Allah pada hari yang ke-6. Apakah dengan demikian lamanya tinggal Adam di Taman Eden itu bisa disimpulkan selama 2 hari, Bu? Apa seperti itu? Bisa saja. Namanya juga tafsir. Yang saya bilang tadi kan tafsir. Nah, kenapa Ya, tafsir itu saya pegang? Karena hari penyunatan pada hari ke-8 untuk anak-anak Yahudi, Yesus sendiri bangkit pada hari ke-8 yaitu hari Minggu. Hari ke-7 kan Sabtu. Maka hari ke-8-nya adalah Minggu. Dan selalu angka 8 itu menjadi angka pemulihan, ya, kematiannya orang Yahudi. Begitu, Pak. ya. Dengan demikian tafsiran ini juga menjawab kepenasaran saya, Bu. Ya. Mengapa Adam dan Hawa ini yang sebelum jatuh dalam dosa itu diperintahkan oleh Allah untuk berkembang biak, berarti kan hubungan seksual itu sudah diizinkan oleh Allah, tetapi kok setelah jatuh dalam dosa baru mereka punya anak begitu. Ya, Jadi ya, saya bisa bisa. mengerti kalau memang lama tinggalnya itu tidak terlalu lama Ya, begitu, terlalu Bu. lama, udah keburu pengen jadi Tuhan, ya. Betul, Baik, Pak. baik itu saja, Bu. Terima kasih untuk Ya, dan penjelasan. Terima kasih. Tuhan Terima berkati. kasih Pak Cucun. Ya, kita lanjutkan ke Bapak Alfa. Saya mau tanya, yang saya baca, jadi saya pelajari kitab kejadian. Ini mungkin agak sedikit out of topic, tapi ada hubungannya kenapa saya tanya dengan pembahasan tentang Nuh. Jadi saya pikir mumpung tentang Nuh, jadi saya tanya. Ini Bu, jadi kan orang-orang yang keturunan Kain semua sudah di wipe out di air bah. Nah, lalu akhirnya keturunan orang-orang yang dalam tanda kutip jahat lahir lagi dalam bentuk keturunan dari Yafet ya Bu ya kalau nggak salah. Tadi Kanaan. Nah lalu ya Kanaan. Nah lalu pada akhirnya keturunan-keturunan dari Sem yang nanti campur aduk dan segala macam itu kan akhirnya kalau saya lihat dari demografi atau geografinya, mereka kan terpisah keturunan Sem, lalu dikatakan di seberang itu keturunan dari Kanaan, keturunan dari Yafet, yang which is akhirnya kalau tidak salah itu nanti dari keturunan Sem yang adalah Pelek, lalu ke bawah sampai ke Terah dan Abraham, mereka orang yang menyeberang gitu kan Bu. Ya. Nah, yang saya mau tanya, kalau saya tidak salah hitung, Nuh itu kan masih setidaknya satu zaman dengan Terah ya kalau nggak salah. Atau Sem masih satu zaman dengan Abraham. Nah, Sem masih satu zaman dengan Abraham. iya. Nah, yang saya mau tanya, pertanyaannya ada dua. Kalau misalnya nggak cukup, boleh dijawab satu aja Ibu. Yang pertama, apakah
Abraham itu ketika Tuhan suruh kembali ke Kanaan ini, apakah Abraham sebenarnya nggak yang totally have no idea kenapa dia harus ke sana? Kan selama ini kami diajarkan di gereja bahwa Abraham betul-betul blind faith ketika Tuhan suruh menyeberang, tinggalkan Terah dan tinggalkan tanahnya dia betul-betul hanya iman buta lalu dia menyeberang. Tapi kan kalau saya lihat dari kronologi ini, saya muncul pemikiran bahwa ada kemungkinan Abraham menyeberang karena dia masih kenal dengan eh, sosok Tuhan yang benar, which is yang disebut Hashem. Oke. Jadi apakah dia benar-benar blind faith waktu itu karena Terah dan kakeknya dan buyutnya itu adalah penyembah berhala dalam pengertian tertentu, Oke. atau apakah dia sebenarnya punya pengertian tentang ini Tuhan yang benar dari moyang saya yang namanya Sem, Nuh dan sampai ke bapak leluhur Adam yang suruh saya ke sana, makanya saya harus ikut, bahwa saya harus kembali ke tanah nenek moyang saya yang orang-orang benar. Nah, apakah pemikiran saya ini bisa divalidasi gitu, Bu? Oke. Yang itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau nggak salah saya pernah dengar Ibu Rita bilang dari Eber itu masih, kalau nggak salah ya, dari Eber itu masih terpelihara bahasa surgawi yang akhirnya kita kenal dengan bahasa Ibrani. Yes. Boleh nggak Bu diterangkan lebih detail Baik. dasar argumen Bu? Itu Ya. aja. Thank you. Yang pertama saya akan menjawab bahwa sebelum pemanggilan Abraham, Tuhan tentu saja memanggil Terah, ya. Bahkan mungkin ada orang-orang lain yang dipanggil, tetapi karena tidak memberikan respon yang baik, maka orang-orang itu namanya nggak ditulis, ya kan? Nah, ada orang yang meresponi panggilan Allah, yaitu Terah. Dia dari Ur, kemudian dia berjalan sampai ke Haran. Tapi setelah di Haran, dia menetap di sana. Dia tidak meneruskan menuju ke Kanaan. Nah, karena bapaknya mati di Haran, maka kemudian Abrahamlah yang meneruskannya di situ. Jadi saya pikir mungkin Abraham bukan satu-satunya orang yang dipanggil. Mungkin Tuhan memanggil orang-orang yang lainnya, tetapi yang sampai tuntas menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan, sampai ke Shechem, sampai ke tanah Kanaan itu hanya Abraham. Nah, sebenarnya nanti kalau kita punya waktu untuk membahas Alkitab, kitab Kejadian ini sampai dengan Abraham, sebenarnya Abraham itu imannya itu progresif, ya. Imannya bukan iman buta. Dia banyak sekali berbantah-bantahan dengan Tuhan. Hanya saja kita sering membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris yang sudah mensopankan kata-kata kasar yang pernah Abraham ucapkan kepada Tuhan. Have you any idea bahwa Tuhan itu pernah dikata-katai oleh Abraham? Orang-orang Indonesia banyak yang have no idea. Kenapa? Karena mereka membaca Alkitab terjemahan. Tetapi kalau Anda membaca Alkitab dalam bahasa asli Ibrani, ada kata yang sangat kasar yang diucapkan Abraham kepada Tuhan. Dan sampai Abraham itu bertobat, dan sampai pada saatnya nanti Abraham itu tidak berani lagi membantah Tuhan, sampai Tuhan ketika meminta anaknya untuk dipersembahkan, di situ titik di mana Abraham tidak mau berbantah-bantahan lagi kepada Tuhan, dan dia memberikan putranya Ishak untuk dipersembahkan. Dan itu dinamikanya sangat banyak sekali. Nah, mengenai bahasanya Eber, ya. Dan di sini kita akan tentu saja masuk ke situ, ya. Masih agak jauh karena saya belum membahas di mana Nuh itu nanti menjadi seorang petani anggur yang pertama dengan kemabukannya, kemudian dia mengutuk Kanaan, ya, sampai nanti Kanaan itu dikutuk dan tanah dari Kanaan itu nanti diberikan kepada keturunan dari Sem,
yang nanti dirupakan pada keturunan-keturunan dari Abraham. Nah, Eber pada saat zamannya Nimrod putra Kus. Kus itu anaknya Ham. Jadi Nimrod ini cucunya Ham, ya. Nah, pada saat itu ketika Nimrod raja pertama di bumi itu menjadi emporium yang pertama, dia membangun Menara Babel. Dan di situ menurut legendanya orang Yahudi dan juga dikonfirmasi dalam sejarahnya orang Muslim juga, ya. Di situ diceritakan bahwa Eber itu menolak untuk terlibat dalam pembangunan Menara Babel. Maka ketika Menara Babel itu dibuat, Allah menjadi kacau balau karena kebingungan bahasa, maka kemudian Eber ini tetap diperkenankan Tuhan untuk memakai bahasanya sendiri, yaitu bahasa yang sudah dipakai sejak zamannya Adam sampai Nuh, yaitu bahasa Idenik. Ya, nanti kita akan belajar mengenai bahasa Idenik untuk buku Parasyat Noah ini kalau nggak salah itu di bab 33 kali ya. Tunggu, saya lupa. Ya, di bab 38, maaf. Di bab 38, halaman 513. Ya, kalau Anda belum punya buku ini, saya juga nulis juga di laman Sarapan Pagi Biblika, Anda ketik Idenik. Ya, nanti di situ Anda bisa menemukan artikel saya, bahasan mengenai Idenik. Jadi, bahasanya orang Ibrani, keturunan dari Eber, orang yang menyeberang itu adalah bahasa Idenik. Dan ini merupakan penelitian dari seorang profesor namanya Profesor Isaac Mosesen. Saya sedang membuat proyek bersama untuk membuat satu tulisan baru, Idenik, yaitu Lashon Gan Iden. Ya, tapi kemungkinan karena tahun ini saya masih penuh, mungkin tahun depan baru saya bisa menulisnya bersama-sama. Pak Alfa, Ya, Baik, terima kasih Bu. nanti Buku pasti yang dibahas. itu saya belum ada, baru ada yang apa? Besorot Hatselaf kalau Ya, nggak salah. nggak apa-apa. Injil Anda apa? bisa baca di online ya, www.sarapan pagi. Bisa baca di. Oke, Ibu. Terima kasih banyak berita, Tuhan berkati. kita ada penanya juga di kolom chat. Ini saya bacakan buat kita. Mhm. Dari Herman, Bapak Herman, Mhm. mohon izin bertanya Ibu Rita Wahyu, apa Mhm. artinya anak-anak perempuan dan anak-anak Allah yang ada di kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai 2? Terima kasih Mhm. Ibu. Oke. Ya, ini sudah ada di dalam bahasan kita sebelumnya, ya. Banyak orang Kristen yang menganggap bahwa itu adalah anak-anak Allah itu adalah malaikat yang jatuh, tapi saya nggak setuju, ya. Karena kalau malaikat yang jatuh itu setan. Kalau setan nggak bisa disebut sebagai anak-anak Allah kan. Nah, ada satu lagi bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa malaikat itu tidak kawin-mawin. Jadi cerita mengenai manusia menikah dengan genderuwo itu hanya mitos saja. Nah, kemudian banyak kan orang-orang Kristen yang kemudian memakai sumber-sumber dari kitab Henok. Tapi saya nggak setuju karena Henok itu not even Deuterokanonica. Dia hanyalah kitab pseudepigrapha. Kitab Henok itu memang fragmennya pernah ditemukan di dalam Dead Sea Scroll. Tapi apapun yang ditemukan di Dead Sea Scroll itu tidak bisa dikonsider sebagai protokanonika. Karena jemaat Qumran itu tidak hanya menyimpan kitab-kitab protokanonik, dia juga menyimpan kitab-kitab sekuler yang lain, termasuk pseudepigrapha. Jadi penemuan kitab Henok pada Dead Sea Scroll tidak lantas menjadikan kitab Henok ini menjadi protokanonik, nggak bisa. Karena bagaimanapun ada hal yang bertentangan dengan pengajaran Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa malaikat itu tidak kawin-mawin. Jadi perkawinan manusia yang berdaging dengan malaikat atau malaikat yang jatuh yang adalah iblis itu
tidak sesuai dengan Alkitab kita. Tapi ya, berdasarkan kitab Henok itu banyak orang yang kekeh bahkan menyesat-nyesatkan saya. Ya, gara-gara saya tidak memandang bahwa anak-anak Allah itu adalah malaikat yang jatuh. Mereka mengajukan tulisan dari Michael Heiser. Macam-macam bukunya Michael Heiser diajukan ke saya. Michael Heiser nulis gini, Michael Heiser nulis begini. Kenapa ibu ngomong begitu? Berarti ibu sesat. Tapi Anda harus tahu bahwa Michael Heiser, ya, Michael Heiser tidak konsisten terhadap apa yang dia sebut sebagai malaikat yang jatuh. Dalam buku yang ditulis oleh Michael Heiser dalam The Old Testament in Revelation, ya, pada halaman 230, ya, dia awalnya mengatakan bahwa Nephilim adalah anak-anak dari malaikat yang jatuh kawin-mawin dengan manusia, ya. Tapi di buku ini pada halaman 230, Michael Heiser mengatakan bahwa Nimrod, yang dimana Alkitab Nimrod itu ditulis sebagai anak dari Kush, cucu dari Ham. Dia mengatakan di sini bahwa Nimrod adalah salah satu dari Nephilim. Artinya di sini Michael Heiser tidak konsisten dengan buku-buku sebelumnya yang mengatakan Nephilim itu adalah anak-anak dari malaikat yang jatuh. Jadi jangan mengajukan kepada saya buku-buku Michael Heiser untuk diikuti sebagai kebenaran. Saya menolak penafsiran dari Michael Heiser. Demikian. Saya cuma ingin bertanya kejelasan Bu, karena saya membaca Nimrod tadi kan Ibu ini tentang Nimrod. Kalau membaca Nimrod ini kok saya kadang bingung, ada yang ngomong Nimrod ini pada zaman Terah itu, tapi kok ada yang itu jauh di atasnya Abraham. Mohon pencerahan tuh yang benar, Nimrod itu di zamannya siapa ya Bu? Terima Ya. kasih Bu. Nimrod itu di zamannya Eber, ya, karena Nimrod itu anaknya Kush di zamannya Eber, yang dimana saat dia menjadi raja, Eber menolak untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Menara Babel. Jadi Nimrod di sini tidak sama timelinenya dengan Abraham, Pak Ferry. Tanya Bu Rita, arti nama Nuh apa ya Bu? Ya, nama Nuh itu berasal dari kata Ibrani lanuah. Lanuah itu beristirahat. Nah, arti dari Nuh itu artinya memberikan kelegaan. Ya, coba saya carikan ayatnya ya. Nuh. Sudah kita pelajari sebelumnya ya. Sewaktu Nuh lahir, Kejadian 5 ayat 28 sampai 29, ayahnya yaitu Lamek itu mengharapkan bahwa anak ini akan memberikan kelegaan terhadap tanah yang sudah dikutuk. Itu sudah kita pelajari pada mungkin 2 atau mungkin ini kelas yang sebelumnya. Jadi kata Nuh berasal dari kata lanuah, penghiburan. Noah, lanuah sama ya, memberikan penghiburan. Dan betul seperti apa yang dikatakan, seperti namanya, dia memberikan penghiburan. Bahwa di antara manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, Nuh memberikan penghiburan bagi Allah, sehingga Allah mengatakan Venoah matsachen beenei Adonai. Tuhan dibuat Nuh menjadi jatuh cinta karena Tuhan menjadi lega atas kesalahan dari satu orang ini. Pak Daniel. Sebenarnya saya terus terang, Ibu, lebih banyak sastra ini kita belum banyak ketahui. Terima kasih banyak ini ada kesempatan. Shalom lagi Bu, moderator yang saya hormati, terima kasih. Tadi Ibu, kalau saya tidak salah mendengar, menjelaskan bahwa penafsiran yang tidak sama oleh orang bangsa Yahudi membuat ini ada jalan tengah. Apakah dengan misalnya contoh konkret dalam perjanjian baru, Yesus mati atau meninggal hari Jumat. Kalau kita hitung-hitung 3 hari berdasarkan kalender itu jatuhnya hari Kamis. Ya. Itu mana yang korelasinya? Ya. Sebab kan agak repot ini kita memberikan juga penegasan-penegasan
Kalau orang Yahudi sendiri memberikan tafsiran selalu di tengah-tengah begitu, Bu. Mohon maaf ini, Bu. Terima kasih. Nah, sebenarnya ini ada di dalam menafsirkan sebuah kata hari, ya. Paraskevi itu Paskah. Paraskevi itu hari persiapan. Nah, kata persiapan ini kalau di dalam nama-nama hari bahasa Ibrani itu adalah hari Kamis. Tetapi dalam Yohanes 19 ayat 30, Paraskevitu Paskah itu adalah Erev Pesak yang tidak tergantung pada harinya, tetapi hari persiapan untuk hari besar yaitu hari raya Paskah. Nah, tapi sudah terlanjur bahwa kata Paraskevi itu diartikan hari Kamis, maka Yesus disalib pada hari Jumat, gitu kan. Nah, ini riskan buat saya. Saya pernah membuka kelas tentang kemungkinan bahwa gimana sih kalau seandainya Yesus itu tidak disalib pada hari Jumat, tetapi dia disalib pada hari Rabu, yang dimana ketika dia masuk ke dalam kubur dan ditutup itu adalah tepat pada Kamis setelah jam 18 malam itu, yaitu petang hari, masuk ke dalam Rebu malam itu masuk kepada Kamisnya orang Yahudi. Nah, terhadap penafsiran ini tentu saja ada bahasan yang sangat panjang sekali tentang penafsiran kata Yunani paraskevi. Paraskevi itu mau diartikan harfiah persiapan, yaitu persiapan untuk Paskah, ataukah paraskevi itu diartikan sebagai hari Kamis, yang kemudian secara tradisi kalau Kamis itu adalah persiapannya, maka Yesus disalibkan pada hari Jumat. Tapi Alkitab tidak menuliskan Yesus itu disalib pada hari Rabu atau hari Jumat, kan nggak ditulis begitu. Tapi hari kebangkitannya ditulis betul-betul, yaitu pada Mia Hemera, yaitu hari yang pertama. Hari pertama suatu pekan itu adalah Yom Echad, hari pertama. Ahad, Echad, hari Ahad, hari Minggu. Nah, jadi Yesus Kristus bangkit pada hari Minggu, itulah yang tertulis di Alkitab, dan ini nggak bisa diganggu-gugat. Yang masih bisa ditafsir-tafsirkan itu adalah kemungkinan Yesus itu mati hari Rabu, yang dia dimasukkan di kubur bumi itu tepat pada Kamis petang hari menurut hitungan Yahudi, dan kemudian bangkitnya itu setelah Sabat selesai. Nah, Sabtu jam 18 petang itu, jam 18.01 bagi orang Yahudi itu sudah Minggu. Jadi ketika Maria dan teman-temannya mendapati pada subuh dini hari itu kubur itu sudah kosong, kita nggak tahu Yesus itu bangkitnya itu jam 18.01 ataukah jam 20 ataukah jam 21, tapi yang pasti subuh kubur itu sudah kosong. Nah, terhadap penafsiran ini saya perlu waktu yang lama untuk mendapatkan kejelasannya, Pak Matthew. Baik, Pak Matthew, terima kasih. Ya, tapi untuk menjelaskan ini riskan bagi saya. Ya, tapi kan saya sudah sering dibidat-bidatin orang-orang itu. Ya, nggak apa-apa sih. Biasa itu, Bu. Biasa ya. Ya, Udah latihan. biasanya tuh karya-karya yang bermutu itu selalu menghadirkan pengkritik-pengkritik. Ya, biasanya gitu. Baik, kita melanjutkan ke ada pertanyaan di kolom chat Ibu Rita ini dari Ya, Bapak Steve Mendel. Nah, ini ya. beliau bertanya ini Mm-mm. serius ini. Bagaimana tanggapan Ibu soal arkeolog Mesopotamia Mm-mm. bernama Irving Finkel Mm-mm. tentang Bahtera Nuh, katanya bentuk bulat dan anyaman Strauss, kayak perabotan tradisional tapi ini mega big.
bukan kayak kapal kayu yang biasa digambarkan. Nah, beliau mengirimkan ada link YouTube di sini untuk jadi referensi. Ya. Jadi mungkin referensi mirip dengan tempatnya bayi Musa yang dianyam gitu. Terus ditambahkan, sebenarnya apa alasan air bah dikirim jika setelah Nuh tetap muncul orang-orang berdosa seperti Ham dan anak Kanaan serta komunitas Menara Babel? Ya. Apakah kemabukan Nuh itu gara-gara global warming? Nah itu, ya Ya. silakan. Ya baik, mohon bersabar tentang kemabukan Nuh ini dan mengenai Bahtera ya. Tentu saja Alkitab di kelas sebelumnya kita sudah pelajari bahwa Bahtera itu tertulis di Alkitab, dituliskan bahannya dari kayu gofir. Jadi bukan dari straw ya. Kalau seandainya ada temuan-temuan itu ya bisa saja mungkin bahtera yang lain tapi bukan bahteranya Nuh gitu kan. Nah, ini tafsiran semacam ini boleh saja dilihat tapi belum tentu kebenaran. Alkitab menuliskan bahwa bahtera itu dibuat dari kayu gofir. Ya sudah, percaya saja itu ya. Kalau misalnya ada yang mirip-mirip ya bisa saja hal-hal yang mirip-mirip. Toh juga kisah mengenai Nuh dan banjir ini ada di dalam Epic of Gilgamesh. Kisah yang mirip. Siapa niru siapa? Nah ini biasanya para arkeolog itu selalu menuduh bahwa Alkitablah yang meniru Epic of Gilgamesh. Kenapa sih? Kok nggak dibalik gitu? Epic of Gilgamesh itulah yang meniru Alkitab. Kenapa nggak begitu gitu loh? Kenapa selalu Alkitablah yang dituduh dan Alkitab dianggap sebagai ciplakan gitu kan? Ya, kapan-kapan kita akan pelajari. Dan pasti saya juga akan membahas mengenai bahasan Epic of Gilgamesh nanti ya. Pelan-pelan. Termasuk kemabukan dari Nuh ini, Pak Steve Mendel. Baik, pasti kita tunda kemabukan kita Ya. berikutnya. Dan ini nanti menarik ya. Ketika kita membahas kemabukan Nuh, sebenarnya di situ ada satu bahasa eufemisme. Nah, Alkitab itu selalu menulis hal-hal yang melanggar susila atau menuliskan suatu hubungan interkos laki-laki dan perempuan itu selalu dalam bahasa eufemisme. Nah, nanti kita akan menggali kenapa Nuh itu setelah dia kemabukannya itu bisa marah, sangat marah kepada Kanaan, cucunya itu. Nah, nanti kita menggali bahwa nanti karena Kanaan itu kemungkinan ya, saya kasih bocoran sedikit, disitulah awal terjadinya dosa seksual yang sangat dikutuk oleh Tuhan, yaitu dosa semburit ada di situ. Ya, bagaimana kita menggalinya? Nanti sabar saja, harus dari sastra Ibrani pelan-pelan, Pak Steve. Siap. Ya, tadi sempat Ibu Rita berbicara tentang sebenarnya ini kan sejarah manusia yang mungkin yang pertama mungkin Ibu pernah menerangkan mungkin itu ada pasti. Tapi Ibu tadi sempat menyinggung soal matahari. Saya hanya bertanya Bu, waktu penciptaan itu kan seringkali kita mendengar 7 hari penciptaan. Padahal kalau kita melihat matahari itu kan tidak matahari itu kan jadilah terang gitu. Terang itu kan seringkali dianggap sebagai satu ciptaan sehingga diartikan oleh orang-orang saksi Yehova bahwa Yesus itu diciptakan gitu. Jadi yang benar itu 7 hari penciptaan atau 7 hari apa begitu Bu? Terima kasih. Ya, yang benar 6 hari penciptaan. Nah, pada hari pertama Tuhan itu mendatangkan terang. Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayatatohu favohu. Dan ayat yang ketiga, Tuhan mengatakan, jadilah terang dan terang itu jadi. Nah, terjemahan jadilah terang, bahasa Ibraninya adalah yehi or, vayehi or, dan di situ nggak pakai kata bara, yang artinya terang ini, yehi, itu adalah bentuk jasif dalam sastra Ibrani. Yehi itu jasif. Jadi biarlah terang itu hadir. Kenapa Tuhan tidak mengatakan aku menciptakan terang dan diciptakanlah terang? Karena terang adalah atribut dari Allah sendiri.
Artinya di sini Tuhan itu mendatangkan terang. Biarlah terang itu datang. Bahasa Indonesia karena keterbatasan kata, maka menulis jadilah, seolah-olah Tuhan menjadikan atau Tuhan menciptakan. Padahal bahasa aslinya itu dari kata hayah. Hayah itu seperti to be dalam bahasa Inggris. Yehi. Let become the light. Let be the light. Ya, bukan let become. Kalau let become itu kayak memang diciptakan, tapi let there be the light. Jadi biarlah terang itu hadir. Nah, di perjanjian baru Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa akulah terang dunia. Nah, kemudian saksi-saksi Yehova karena Yesus mengatakan akulah terang dunia, kemudian dia memparalelkan dengan Kejadian 1 ayat 3, Yehi or, Vayehi or. Kenapa dia memparalelkan sabda Yesus akulah terang dunia dengan Kejadian 1 ayat 3? Karena saksi Yehova membaca Alkitab dalam terjemahan. Kalau dia mengerti sastra bahasa aslinya, tidak ada kata cipta di situ, tetapi bentuk keberadaan dalam bentuk jasif. Nah, sayangnya jasif itu nggak bisa tertampak jelas dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Jadi seperti kayak dipanggil. Terang, sini, sini. Biarlah kamu datang. Kayak Tuhan mengundang. Jadi bukan penciptaan. Kejadian 1 ayat 3 itu bukan penciptaan terang. Jadi di sini Musa itu sebenarnya di sini ada sisi teologis. Orang Mesir itu penyembah dewa matahari Amun-Ra. Ra, ya. Nah, Ra itu kan matahari. Dan dianggap matahari adalah kekuatan dari alam semesta. Nah, orang Israel yang sudah terlalu lama tinggal di Mesir, itu mungkin sebagian dari mereka ikut mempercayai bahwa Amun-Ra, dewa matahari, ini adalah penguasa alam semesta. Tetapi begitu Musa mengajarkan sebagai guru besar bagi Israel, Musa mengatakan bahwa terang itu sudah ada sebelum matahari ada. Di sini untuk menyatakan bahwa terang sebagai atribut Allah itu Allah yang menciptakan matahari. Maka jika kalian menyembah matahari, kalian menyembah oknum yang salah. Seharusnya kamu harus menyembah sang pencipta matahari itu. Yaitu siapa? Adonai Elohim. Begitu, Pak Dian. Berarti kalau Ibu tadi menerangkan hari pertama Tuhan tidak menciptakan, berarti penciptaan itu berarti tidak 6 hari, Bu ya. Karena hari pertama kan tadi Ibu mengatakan menghadirkan, ya, Oh, menciptakan. hari pertama Anda harus melihat dari Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, bulatan bumi itu diciptakan pada hari pertama, yang artinya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-6, dan seterusnya itu, dan seterusnya sampai hari ke-6 itu betul-betul adalah penciptaan alam semesta dan isinya. Begitu, Pak Dian. Berarti hari pertama itu Allah menciptakan langit dan buminya tuh ya? Ya, dan kalau Anda membaca ini dalam bahasa asli Ibrani, nah, 1 Petrus 3 ayat 15 itu mengatakan bumi diciptakan dari air dan oleh air. Tadi ayatnya sudah kita baca. Sekarang saya tanya, dalam bahasa Indonesia, coba cari bagaimana air itu diciptakan. Ada nggak? Kejadian pasal 1, air itu diciptakan. Enggak ada kan? Tiba-tiba Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. Pertanyaannya, kapan Tuhan menciptakan air? Ini hanya bisa dibaca dalam bahasa asli Ibrani, ya. Bereshit bara Elohim et ha sham mayim ve'et haaretz. Air dalam bahasa Ibrani itu mayim. Shamayim itu artinya langit. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau itu saya penggal, Bereshit bara, pada mulanya Allah menciptakan Syam, di sana ada air. Syam mayim.
Maka kalau ditanya kapan air diciptakan, saya bisa menjawabnya pada hari pertama. Yaitu di mana? Kejadian 1 ayat 1. Gimana cara bacanya? Yaitu dari pemenggalan kata Syamayim menjadi Syam-mayim. Di saat itu Tuhan menciptakan air. Maka ketika Anda membaca tulisan dari Rasul Petrus yang mengatakan bumi diciptakan dari air dan oleh air, itu memang benar-benar ada. Karena mayim dulu diciptakan, baru arets di Kejadian 1 ayat 1. Sudah kita bahas sebenarnya ini, Pak Dian. Ya. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Ya, terima kasih juga Pak Dian. Dengan begitu Bapak Ibu, ya kita sampailah di ujungnya. Kita mendengar suatu uraian yang runut dan decipherment, uraian yang ini menurut saya pribadi gitu, semacam hasil kritikal yang tajam. Ada konteks, ada bahasa, ada sejarah. Tentu sayang kita lewatkan untuk pertemuan berikutnya karena sangat menambah memori baik di kepala kita. Nah, sebelum menutup maka kita berikan semacam summary atau kalimat simpulan dari Bu Rita sebelum kita tutup. Baik. Ya, summary kita hari ini kita mendapati dalam Kejadian pasal 7 bahwa genealogi alam semesta betul-betul berasal, betul-betul ada di kitab Kejadian. Kita mendapati hari ini genealogi adanya benua-benua, adanya gunung-gunung terdapat dalam Kejadian pasal 7. Dan nanti kita akan berlanjut mempelajari genealogi-genealogi yang lainnya yang betul-betul ada di dalam kitab Kejadian. Itulah kenapa kitab Kejadian dalam Septuaginta disebut sebagai kitab genealogi. Ya. Dan ikuti terus untuk pelajaran atau kelas-kelas sejarah manusia selanjutnya. Tuhan berkati.
Shema